Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Kira-kira ada nggak kaitannya selain isu-isu soal deal sebelum maju Pilgub kemarin antara Ansar Mamin bahwa penggantian Sekda Prop itu kalau istilah orang barat nyebutnya serendipity, ada kebetulan bahwa kasus kopi Kepri melejit, kemudian serapan anggaran juga ya tidak bagus-bagus amat di triwulan pertama. Menurut Pak Iskandar? Saya meyakini bahwa seluruh sekda baik itu provinsi maupun kabupaten kota dia telah memiliki kapasitas, memiliki kemampuan ya. Memang yang menjadi persoalan utama kita mungkin beberapa tahun ke depan salah satunya adalah bagaimana kita menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi ya. Jadi standar mereka itu cuma kan tadi saya bilang bahwa saya meyakini Bang Ansar tentu akan mencari orang yang lebih dekat sama beliau, karena dia sudah melalui open bidding tadi ya, seleksi ya. Bahkan sebenarnya Bang Marwa yang menentukan sedan nanti kan ada 3 nama yang diajukan ke presiden. Kita tahu bahwa salah satu yang menjadi kekuatannya kepada itu adalah sekda. Dia harus punya kemampuan untuk mengimplementasikan visi dan misi gubernur. Ya, makanya rata-rata dari sekda, dari Bapeda. Kan ini tugas penting ya, bukan dia cuma jabatan naik pangkat gitu aja. Tapi bisa nggak dia kalau kata Pak Menteri Menpan RB, dia orang yang profesional, orang yang mampu untuk mewujudkan visi misinya gubernur dalam hal ini. Jangan sampai gubernur habis waktu untuk administratif dan ini ya, dari sisi itu ya. Cuma kalau mungkin dia melihat ini adalah pontong kompas, udahlah PLT aja deh gitu ya. Mungkin saya lebih dekat dengan Bang Lamidi ya, walaupun Bang Lamidi juga punya kompetensi saya yakin ya. Cuma kan itu yang tadi di Kepri ini, maka menurut saya kalau sekda itu harusnya yang senior gitu. Terus mau tempatin di mana gitu kan Pak Arief ini kan nanti kan ya, saya menghargai beliau kan susah kan. Makanya saya setuju tuh ya Bang Robi, cari yang senioritas yang mungkin 3-4 tahun mau pensiun, jadi enak tuh gitu, regenerasinya enak. Tapi kalau ini nggak tahu, mungkin jadi seperti Pak Riono barangkali ya, diangkat jadi kepala Badan Lingkungan Hidup gitu kan, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau saya sebenarnya esensinya itu yang paling penting. Kira-kira sepakat nggak bapak-bapak ini kalau misalkan lelang itu Ansar tetap memakai skenario PLT untuk setahun ke depan, kemudian lelang jabatannya di 2022? Ya, jadi saya nggak tahu nih apakah kalau sekda definitif dia dapat tunjangannya besar, sekitar berapa ya, 52 juta ya. Apakah PLT dapat tunjangan itu? Tidak dapat PLT, rugi. Dia menahan kerja yang besar tapi income-nya tidak besar. Dia dapat hanya 30 juta tunjangan eselon 2 di Pemprov. Sekda 50. Mendingan jadi sekda definitif saja. Dengan risiko yang besar di tahun politik. Siapa yang dicari dulu kalau anggarannya bermasalah? Sekda. Maka kalau misalnya ada orang yang mau menjadi sekda dengan posisi PLT, ya dia akan menerima risiko yang besar dengan income yang kecil. Tapi kalau untuk dia mengabdi kepada daerah ya nggak ada persoalan lah. Dia ingin mengakhiri karirnya sebagai ASN di posisi puncak, itu keistimewaan. Di Kepri di provinsi ini hanya 2 setara eselon 1. Kalau open bidding itu Pak Lamidi nggak bisa daftar karena usianya sekarang sudah 59. Sekda itu mendaftar ketika umur 58. Sekda provinsi ya. Saat open bidding ya. Kalau misalkan open biddingnya tahun ini gitu ya. Tapi kalau sekda kota kan 56 ya, masih bisa. Kalau sekda open bidding sekarang, Pak Ansar memilih itu, maka yang daftar yang muda-muda. Ya, model sejenis asisten 1 misalnya, Pak Juramadi Esram, Jeffrey Den, Adi Friantara itu jago-jago. Mungkin dari Karimun ya bisa tuh. Sekdanya Pak Firman ya. Kemudian sekda Tanjung Pinang juga bisa kan,
biar aja 15 orang daftar dicari 3. Ya sudah, clear.